menjadi nanti uritannya simpang siur gitu ya. Dan ini generasi juga agar nanti bila mana suatu saat mereka keluar akan tahu sejarah tentang Saung Penca. Karena saya tidak akan berbicara tentang sejarah yang tidak saya alami, tapi akan berbicara tentang sejarah atau perjalanan yang saya alami ya. Itu ya. Dan Pak, terima kasih kepada semuanya, wabil khusus kepada para pendukung dan juga para muhibin. Tapi kami mohon maaf atas nama keluarga besar Saung Penca dan sebagai pendiri Saung Penca, bila mana dalam ini ada kekurangan baik dari tempat maupun jamuan. Inilah kekurangan kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak dan Ibu sekalian, anak-anakku yang Aki cintai dan para muhibin yang saya hormati, kesepuhan, bundulur, sadayana, juga tak lupa ya nota tak lupa kepada pemerintahan Desa Cimande ya, kami ucapkan terima kasih baik dari mulai BPD, Deswita dan juga semuanya yang mendukung acara ini. Mudah-mudahan Allah yang membalas dan juga tetap kita solid, kita jaga komitmen untuk menjaga tradisi budaya bangsa. Sekilas sejarah Saung Penca tidak terasa sudah 6 tahun ya. Coba dengarkan adik-adik, kalianlah penghuni Saung Penca ya, kalianlah yang akan menjadi generasi penerus nanti. Sekitar usia saya tuh kurang lebih 40 tahun waktu mengelola Padepokan Persatuan Pencaksilat Aliran Cimande yang di sana. Itu saya kedatangan seorang tamu dari Jakarta. Wallahu alam itu tamu dari mana ya, tapi dia dari Jakarta, dibawa oleh seseorang Pak Imam. Katanya bahwa tamu ini, beliau itu baru pulang dari Tanah Suci 10 tahun mungkin. Pertama kali ketemu di Padepokan, saya sedang mengasuh anak-anak seminggu kurang lebih. Waktu itu anak-anak di Padepokan 300 orang ya, yang latihan dari mulai usia dini. Nah, tidak saya duga bahwa tamu itu mengatakan atau berbicara ke saya, Pak Didi nanti kalau sudah umur 50 tahun Pak Didi bikin saung katanya. Biarin jauh dari keramaian juga, biarin kecil juga. Itu awalnya ya. Nah, itu bahasa itu tak ya. Insya Allah kalau memang diberikan panjang umur dan sehat. Perjalanan ya, tepat di tahun 2015 karena saya lahir tahun 1965. Tepat di 2015 itu usia saya 50 tahun. Bahasa itu keluar baik dari pikiran kepala maupun dari hati saya tuh. Titipan itu keluar dan setelah mensupport gitu kan, agar saya ini membuat saung. Nah, jujur ini di sini bukan kita membawakan keprihatinan atau ingin misalkan dipuja. Wallahu alam, saya tidak punya niat ke sana. Tapi agar kalian anak-anak merasa memiliki tempat atau saung yang kita selalu pakai untuk silaturahmi ya. Tepatnya di 2015
bulan Mei saya selalu bergetar hati untuk membuat saung. Tapi dari mana saya mencari biaya? Saya tidak mau minta, ya. Tapi ada yang ngasih, saya salurkan kepada memang haknya atau tempatnya. Jujur, ini maaf bukan saya misalkan menceritakan keprihatinan, tapi inilah yang saya jalani agar anak-anak ini, agar kalian merasa memiliki dan sayang, ya, dengan tempat yang kalian di setiap hari Minggu. Jujur saja, saya kuli, ya, saya kuli bangunan. Kebetulan ada rehab puskesmas yang dekat Padepokan, Pustu di situ. Saya kuli bangunan. Seperak, 2 perak saya kumpulkan. Selesai di situ saya pindah lagi ikut kuli bangunan juga di SD Caringin 2 yang dekat kecamatan. Terus saya kuli, ya. Bagaimana caranya saya dapat uang? Tapi tidak mau minta, tapi dengan keringat. Kurang lebih sebulan saya bisa menghasilkan kurang lebih uang 5 juta sebulan. Nah, dari uang 5 juta itu karena saya punya kewajiban, punya anak, punya istri, saya 1 juta diberikan ke kewajiban saya 1 juta. Modal 4 juta saung itu, menghabiskan anggaran, menghabiskan dana yang saung yang pertama 18 juta. Sampai kakak saya, itu dari mana? Kamu hanya diam di saung tapi bisa membangun. Allah yang memberikan rezeki kepada saya. Ya. Ini awal dari cikal bakalnya saung. Kenapa saya membuat bahasa saung? Ini banyak yang belum mengenal bahasa saung. Saung adalah misalkan hanya dari bambu dan tapi ini saung, ya, istilah atau singkatan dari atau filosofinya saungeg, saniat, sahate, itu saungeg. Alhamdulillah, pas di tanggal 1 Maulid saya ingin punya niat, pas di tanggal 11 Maulid ingin mengumpulkan keluarga besar wabil khusus Bani Haji Abdul Hamid, umumnya muhibin kesepuhan Cimande, dan mempunyai niat untuk membuka kembali silaturahmi yang sudah tertutup karena sudah pada meninggal orang tua kita. Alhamdulillah ini terlaksana. Setahun saya milad belum ada yang depan saungnya. Saung ini yang depan 2017 ada seseorang muhibin sodako 10 juta, saya bangunkan saung menghabiskan 5 juta. Sampai detik ini silahkan saya mau dikutip di media atau apa, saya belum pernah menerima uang 1000 perak pun dari pihak pemerintah desa maupun pusat, karena saya tidak minta, ya. Jadi tidak menyalahkan pemerintah karena saya tidak minta, karena kalau jalur pemerintah harus birokrasi, kan, harus melalui tahapan. Saya masih mempertahankan bagaimana titipan amanat dari orang tua, jaga budaya, lestarikan tradisi, tapi sia ulah menta tak bahasa. Sampai detik ini alhamdulillah saya belum pernah menerima, karena kebanyakan kemarin tanya, Ki, bagaimana kepedulian dari pemerintah kepada pelestari. Saya tidak menyalahkan pemerintah, memang saya tidak minta. Dan prinsip saya lebih mengedepankan kewajiban saya kepada pemerintah daripada saya menanyakan hak saya kepada pemerintah. Itu menjadi support saya atau prinsip saya, ya. Karena maaf, zaman sekarang banyak bikin sanggar, bikin perguruan, guru besarnya itu ketuanya istrinya atau bapaknya suaminya, sekumnya istrinya, bendaharanya anaknya, hanya cuma untuk membohongi meminta uang dari pemerintah. Ternyata begitu disurvei, no, tidak ada sanggar itu, tidak ada perguruan itu. Saya merasakan bagaimana mendirikan saung,
Makanya saya sering mengatakan kepada kalian, menitipkan, bila mana saya dengan Wadama atau dengan saudara saya sudah dipanggil sama Yang Maha Kuasa, tolong lestarikan tradisi, jangan dijadikan lahan untuk mencari materi, tapi jadikan untuk tempat bersilaturahmi. Jaga budaya bangsa, jangan dijadikan untuk usaha, tapi jadikan untuk menambah persaudaraan. Itu prinsip kalian ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, wabil khusus tamu yang hadir, sebenarnya saya tidak mengundang, ini undangan kesepuhan, undangan syariat kesepuhan Tarikolot Cimande, hakikat undangan Allah. Saya tidak mengundang, tapi alhamdulillah Allah memberikan. Bagaimana walaupun jujur hari ini saya tidak dihadiri oleh kepala desa di Cimande, tidak, hari ini tidak dihadiri, tapi kedutaan besar Perancis Uni Eropa bisa hadir di saung kita ini. Silahkan mau dikutip mau apa silahkan ya, itu mau dibuka di media mau apa silahkan. Kenapa? Saya sabar, saya sabar. Saya mengangkat, saya membawa nama desa Cimande, saya memperbaiki, mempertahankan, dan sampai saya jujur ya, Kang seperti pernah tanya, Ki, bagaimana kepedulian pemerintah kepada pelestari tradisi? Saya selalu menjaga, menutupi, menjaga, menutupi. Hari ini saya ya, pada hari ini saya benar-benar merasa kecewa, jujur saja merasa kecewa kepada kepala desa-desa Cimande tidak hadir pada hari, pada saya undang itu langsung dengan Wadama datang ke rumahnya, saya mengundang, bukan minta uang, saya menyampaikan undangan untuk dapat hadir. Tapi alhamdulillah Babinsanya itu bisa hadir, BPD-nya bisa hadir, Deswitanya ada, itu kan. Kenapa yang menjadi bapaknya tidak ada? Saat kita lahir semua pasti ada bapaknya, ada ibunya ya. Nah silakan mau dibuka mau apa, saya siap untuk menjawab berhadapan dengan kepala desa. Karena siapa? Saya tidak membawa nama pribadi atau lingkungan sendiri, tapi saya membawa nama Desa Cimande, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Itu yang saya bawa. Jadi sekali lagi ini support buat saya ya, support buat saya. Wabil khusus saya ucapkan terima kasih kepada atau dan ya Kang Modi, terima kasih Kang yang telah memberikan support. Kedutaan Perancis Uni Eropa saja hadir ke saung reyon gitu kan. Tapi kenapa bapak kita sendiri dari kepala desa Cimande yang dia berdiri itu, dia sebagai dari pejabat itu, rakyat mengangkat pejabat atau menjadikan dia sebagai pemerintah, sebagai lurah, kenapa tidak bisa hadir? Silahkan Bapak Ibu YouTuber, silahkan kutip biar saya nanti yang dipanggil oleh kepala desa ya. Mungkin saya dikeluarkan dari, misalkan dari desa Cimande, terserah, saya bikin negara sendiri aja ya. Iya, kenapa? Karena ruhnya Bogor adalah Cimande, ruhnya Bogor adalah Cimande, dikenalnya Bogor dengan ruhnya Cimande. Tanya kepada tokoh-tokoh kesepuhan ya. Nah jadi sampai detik ini saya dengan Wadama, dengan saudara-saudara saya di sini, tanya tuh adik saya ya, adik saya itu kan juga dia media juga, dia tahu bagaimana keprihatinan saya di sini sama Wadama. Nggak pernah saya misalkan nyapir ya, ayah oke bahasa kolot nyaba mah nyambungkeun baraya, ngan teu nyaba bari nyapir, teu nyaba bari nyapir tah ya. Menta moal dibere, dicokot, disalurkan karena hakna. Contoh no kamari, tahun kemarin kita bisa menyantuni anak yatim hanya 50, tapi tahun ini dengan amanah dan kepercayaan daripada Muhibin dan para donatur, kita bisa menyantuni 200 orang untuk anak yatim tahun ini. Mudah-mudahan dengan doa kita bersama dan doa dari para muhibin dan juga semuanya, mudah-mudahan tahun depan kita bisa menyantuni anak yatim minimal 1 kecamatan Caringin dulu kita target kita. Itu doakan kita bersama.
Wabil khusus Pak Udin mohon maaf ya, kami pun tetap mohon bimbingan dari para tokoh kesepuhan juga dari para pendiri atau pelestari budaya ya. Itu kegiatan kami di sini. Tanya silakan, kalau memang misalkan saya dianggapnya mau berbohong, tanya nih anak-anak. Kalau latihan yang dewasa malam minggu pernah gak dipinta uang sama saya? Tanya silakan, jangan tanya saya, tanya tuh yang latihan setiap malam minggu. Saya tidak pernah meminta uang. Pernah datang seseorang, Ki, bagaimana kalau saya mau ingin ikut latihan di saung ini? Syaratnya, satu, sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, kamu cuci dulu kaki kedua orang tua. Itu syarat yang paling utama di saung ini. Makanya program cuci kaki sungkem itu setiap tahun akan kami jalankan, walaupun hanya tinggal 2 orang atau 1 orang. Yang kedua, kalau hari Minggu anak-anak kurang lebih 100 orang yang latihan di sini. Tanya, misalkan karena anak tidak pernah berbohong, pernahkah saya meminta uang kas? Saya menyediakan keropak, tuh ada keropaknya juga dari Dangdang, dari Seeng, di situ infak sedekah anak yatim binaan Saung Penca. Alhamdulillah tahun kemarin kita hanya mendapatkan 1.700.000, tapi tahun ini kita mendapatkan sedekah 3.700.000, 2 kali lipat itu tahun ini, dan sudah bisa menyantuni yatim 200 orang pada tahun ini. Itulah doa dari bapak-bapak semua, termasuk doa dari wali santri. Tanya wali santri yang memasukkan ke saung ini, mau bertanya ke saya, Ki, berapa uang pangkalnya? Saya tidak minta nilai nominal, tapi saya hanya minta doa panjang umur dan sehat, itu yang saya minta ya. Nah ini bukan saya misalkan karena bukan kesal karena misalkannya, tapi kenapa lihat yang jauh aja datang. Ini yang dari Depok, dari Jakarta, dari Tangerang gitu kan. Ini kemana Bapak kita yang diangkat oleh kita ya. Setiap hari Minggu ini yang memimpin, kita selalu posting, selalu dipoto di depan kantor desa Cimande. Kita terbangkan karena sekarang bukan kita menyemangat, tapi kita siar ya, mengajak generasi kita agar cinta kepada budayanya. Tapi kemana sekarang ya? Masa nanti kalau saya bikin domisili misalkan Kampung Tarikolot, Kecamatan Caringin, desanya nggak ada, nggak mungkin kan, tetap aja harus ada desanya ya. Nah ini silakan Bapak dan Ibu, jadi itulah unek-unek hati saya ya. Saya bukan untuk kepentingan pribadi, ini untuk generasi, melestarikan tradisi gitu kan, untuk para pemuda-pemudi menjaga budaya. Jadi sekali lagi, sejarah Saung Penca itu bukan didirikan dengan kemewahan gitu kan, bukan didirikan dengan ujuk-ujuk gitu kan, tapi ada perjalanan kurang lebih 10 tahun perjalanan ya, 10 tahun. Nah barulah terbentuk atau terbangun Saung Penca. Saungek Penca, Pak Nunca patokan nolak anak celaka ya. Saungek orang ngajaga tradisi nu aya di wewengkon orang, ngajaga budaya bangsa, orang lestarikan, orang jaga, orang arahkan, ieu tah nu leutik urang. Kita tidak bangga dengan banyaknya wisatawan internasional ke Cimande kalau generasi kita berpangku tangan dengan budayanya, dengan tradisinya. Yang harus kita jaga, inilah tradisi kita. Anak-anak kita yang mulai sejak usia dini sudah mulai mencintai kepada tradisinya, itu yang harus kita jaga ya. Saya ucap terima kasih kepada seluruh lingkung seni ya. Ada yang dari Depok, Cakraniskala, Pribumi juga, ada dari Balai Cinta Budaya Cimande, ada dari Pancawarna, LSBTC, ada dari Gerak Rasa, ya, itu dari Bela Raga, Gerak Dasar Cimande,
Maaf ini laporan aja, sudah 80% tadi yang pulang ya. Silakan daripada pesilat ya, itu dari Jakarta, dan juga mohon maaf ini yang dari Bali ya, ini belum bisa memberikan jamuan yang maksimal. Inilah saung ya, walaupun kita duduk di bawah atap asbes dan lantai dengan karpet merah dan tanah, tapi mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semua dan juga berkah silaturahmi. Mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur ya Allah, berikan kesehatan ya Allah, dan bila mana kita dalam kesulitan dalam perekonomiannya ya Allah, mudah-mudahan dan kami mohon Allah kucurkan rezeki dari langit dan rezeki dari bumi. Dan juga bila mana ada keluarga besar kami yang sedang berbaring, beliau sedang sakit atau kurang sehat ya Allah, angkat penyakitnya dari mereka atau dari saudara-saudara kami. Cukup sekian kepada semuanya, mohon maaf bila ada kata-kata Aki ya yang mungkin di luar konten atau di luar kepala, karena itu dari kebodohan Aki sendiri, yang benarnya hanya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.